Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Abdi Ramadan dengan NIM 20050974045 akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi seluler atau teknologi bergerak. Teknologi seluler atau teknologi bergerak ini dikenal dengan yang namanya biasanya itu 1G, 2G, 3G, 4G. Nah, apa sih itu 1G, 2G, 3G atau 4G? Ini bisa disebut sebagai angka-angka generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi generasi apa ini? Nah, untuk generasi 1G adalah generasi pertama dari sebuah jaringan bergerak, jaringan mobile yang dikenalkan pada tahun 1970. Nah, pada tahun 1990, teknologi 1G ini digunakan oleh hampir seluruh orang sampai dengan 20 juta pengguna di seluruh dunia. Itu jumlah yang banyak pada zaman itu karena di situ harganya yang masih relatif mahal dan juga ukuran ponsel yang tergolong besar dan tidak praktis. Di sini masih digunakan sinyal analog. Jadi generasi pertama atau 1G ini digunakan dengan sinyal analog dan bukan sinyal digital. Ini juga ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan hanya dapat mentransmisikan suara sebagai objek yang disampaikannya. Lalu lanjut ke generasi kedua, yaitu generasi 2G. Ini merupakan peningkatan dari generasi sebelumnya, yaitu 1G. Ini menggunakan dua kali iterasi dari tahun 1990-an, yaitu iterasi 2,5 lalu iterasi 2,75. Pada iterasi 2.5G ini sudah menggunakan yang namanya General Packet Radio Service atau biasa disingkat GPRS. Nah, tidak seperti yang generasi pertama, generasi 2G ini sudah dapat mengirimkan file berupa teks atau multimedia. Jadi yang 1G hanya suara, sekarang sudah dapat mengirimkan file yang dapat dibaca dan dapat dilihat. Setelah 2G ada yang namanya generasi 3G. Generasi 3G ini menggunakan yang namanya teknologi mobile broadband. Makanya dia biasanya disebut dengan teknologi broadband, yaitu pada dasarnya teknologi GPRS yang ditingkatkan. Jadi mobile broadband ini sudah setara dengan internet kabel pada komputer namun dengan telepon genggam. Teknologi 3G ini mulai dikenalkan pada tahun 1998 dan sudah menggunakan teknologi yang namanya High Speed Downlink Packet Access atau biasa disebut HSDPA. Ini sudah dapat mengirimkan pesan, mengirimkan file untuk mengunduh itu sekitar 50 Mbps dan upload sekitar 10 Mbps. Dan data yang dapat disampaikan itu berupa suara, gambar grafis, dan video dengan kualitas jernih. Lanjut kepada teknologi yang sekarang digunakan, yaitu teknologi 4G. Biasanya disebut dengan teknologi long term evolution atau LTE. Ini mulai dikenalkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun ini. Teknologi ini sudah dilengkapi dengan basis internet protokol, lalu mempunyai kecepatan maksimal sampai dengan 1 GB per second dan unggahnya 500 MB per second. Namun sayangnya potensi maksimal dari 4G ini belum dapat sepenuhnya digunakan karena masih banyak kekurangan yang belum dapat diperbaiki dan juga potensinya ini belum dapat bisa dikembangkan. Namun akhir-akhir ini kita sudah dapat melihat teknologi yang nantinya akan digunakan kita semua, yaitu generasi berikutnya, generasi 5G.
Nah, untuk teknologi 4G sendiri ini untuk penggunaannya di Indonesia itu masih hanya terdapat di beberapa wilayah dan belum menyeluruh. Untuk operator-operator yang menggunakannya di sini ada PT Telkom, Telekomunikasi Indonesia, lalu ada XL Axiata, Indosat, dan Telkomsel. Kendalanya belum banyak perangkat yang bisa mengakses 4G LTE ini karena menggunakan frekuensi 900 MHz atau 1800 MHz. Nah, baru pada 2015 ini frekuensi 1800 MHz tadi ditetapkan. Jadi singkatnya penjelasan dari 1G, 2G, 3G, 4G dan seterusnya itu adalah teknologi pertama ini, generasi pertama 1G hanya dapat menggunakan menyampaikan sinyal suara atau telepon. Lalu naik kepada generasi kedua 2G itu sudah dapat mengirimkan SMS, pesan, gambar dan lain sebagainya. Dan juga dapat mengakses internet tapi masih dengan kecepatan yang rendah. Lalu naik kepada generasi ketiga 3G. Di sini sama seperti sebelumnya tapi dilengkapi dengan mobile broadband tadi. Di sini sudah dapat mengakses internet dengan lebih luas, mengirimkan internet, pesan, gambar, video dan lainnya dengan kecepatan internet yang sedikit lebih tinggi. Lalu dengan teknologi yang sekarang ini, teknologi 4G, kecepatan daripada akses internet tersebut ditingkatkan, bahkan bisa sampai mencapai 1 GB per second. Lalu teknologi yang selanjutnya mungkin akan dirasakan kita semua, yaitu teknologi 5G. Di sini ada banyak sekali perkembangannya, peningkatan dari teknologi sebelumnya 4G. Di sini divisikan bahwa pada teknologi 5G ini diharapkan mempunyai data rate yang lebih tinggi. Jadi data transfernya lebih tinggi, otomatis kecepatan mengakses internetnya lebih tinggi. Lalu mempunyai kapasitas yang lebih besar. Jadi bandwidth ini bisa dapat digunakan lebih banyak orang, apalagi di kota-kota besar, di tempat-tempat yang relatif ramai. Sedangkan kalau yang sekarang ini, yang 4G, bahkan kita ke tempat yang agak ramai saja sudah terasa kurangnya. Nah, teknologi 5G ini diharapkan dapat mengurangi efek tersebut. Lalu yang pasti selanjutnya ini dia lebih reliable, lebih dapat lebih aman dan lainnya, yaitu dan juga latensinya yang lebih rendah. Yang pastinya menggunakan daya yang lebih rendah namun dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dapat digunakan dengan banyak device, lalu mobilitas yang lebih mudah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.